Silakan Bu Ning. Baik, terima kasih Bu Desmilita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan hasil verifikasi dokumen-dokumen yang sudah diperlihatkan kepada saya terkait dengan aspek hukum. Aspek hukum meliputi akta badan penyelenggara, yaitu di sini adalah Yayasan Pendidikan Pertiwi Global, kemudian nanti ada SK Kemenkumhamnya, kemudian juga ada dokumen lahan, kemudian rekomendasi LDP dan juga persetujuan dari badan penyelenggara maupun pertimbangan Senat dari perguruan tinggi. Nah, untuk akta yayasan, ini sebetulnya Ibu, yayasannya sudah lama berdiri tapi namanya memang berbeda gitu ya. Tetapi untuk Yayasan Pendidikan Pertiwi Global itu didirikan tahun 2010. Ya, kemudian ada beberapa akta yang merupakan penggabungan dengan yayasan lain. Karena pemegang SK pertama itu yayasannya adalah Yayasan Pendidikan Pertiwi, dan juga ada yayasan yang satu lagi yaitu Yayasan Pendidikan, agak susah nih namanya, yang kedua ya, Yayasan Pembina Ilmu Pengetahuan ya. Meskipun informasi dari Pak Agung untuk Yayasan Pendidikan Pertiwi ini sebetulnya orang-orangnya sama ya Pak dengan yang Pertiwi Global, tapi yang mungkin agak berbeda adalah yang Yayasan Pembina Ilmu Pengetahuan gitu ya. Memang diawali dari keinginan yayasan untuk melakukan alih kelola tahun 2019 ya waktu itu, tapi kemudian karena ada program akselerasi ini malah menjadi semakin lebih besar menjadi universitas. Nah, kita hargai itu ya, niat baik dari yayasan untuk menggabungkan beberapa PTS. Nah, terkait dengan akta memang semuanya sudah bisa diperlihatkan Ibu. Jadi akta yang pertama 2010, kemudian akta yang terakhir 2019 sudah diperlihatkan aslinya. Ya, jadi dengan adanya SK yang diterbitkan oleh Kementerian tahun 2019, maka badan penyelenggara yang saat ini namanya adalah Yayasan Pendidikan Pertiwi Global itu secara sah sudah memiliki legalitas untuk mengelola 3 perguruan tinggi, yaitu STIE, STBA dan juga AKFA. Nah, kemudian untuk SK Kemenkumhamnya karena baru disahkan tahun 2011 ya, maka ada 3 surat ataupun SK yang diterbitkan oleh Kemenkumham dan tadi sudah bisa diperlihatkan aslinya. Kemudian mengenai SK pendirian dari perguruan tingginya yang terbit tahun 1999 itu memang belum bisa diperlihatkan aslinya gitu ya Pak Agung ya. Jadi ada SK nomor 80, SK nomor 136 dan juga SK nomor 65 tahun 1997 ya. Itu belum diperlihatkan aslinya. Nah, oleh karena itu dari saya menyarankan untuk mencari tahu, bersurat kepada LLDP, mungkin di sana ada arsipnya. Kemudian kalau memang tidak ditemukan arsipnya, maka bisa membuat laporan kehilangan ketiga dokumen tersebut. Kemudian untuk kesamaan nama badan penyelenggara antara yang tercantum di dalam SK dengan yang mengajukan usul ini juga sudah sama berdasarkan SK dari Kementerian yang terbit tahun 2017 mengenai perubahan nama badan penyelenggara. Ini ada 3 SK yang terbit tahun 2017 sehingga secara sah Yayasan Pendidikan Pertiwi Global itu sebagai pengelola ketiga perguruan tinggi itu. Nah, kemudian terkait dengan lahan ini Bu, lahan ini saya pelajari dari dokumen dan juga hasil verifikasi maupun diskusi dengan pihak yayasan.
di sini waktu kemarin tadi hadir bersama saya di link Zoom itu ada Pak Agung Setiawan sebagai pembina yayasan, kemudian Pak Suharsono ya itu mantan pembina, beliau ini adalah pendiri ya. Untuk tanah ini ada yang terletak di Jalan Juanda Bekasi ya, ini diikat dengan perjanjian sewa menyewa, luasnya adalah 1.735 meter persegi. Kemudian ada yang terletak di Jatiluhur, ini luasnya adalah 130 meter persegi ya. Kemudian ada juga yang di Cililitan, ini juga diikat dengan 3 perjanjian, nomor 20, kemudian nomor 18, dan juga nomor 23 ya, 23 dan juga 24. Ini semua ada di Cililitan. Luasnya sekitar 2.000 gitu ya. Kemudian ada juga yang di Pondok Kopi, ini luasnya 2.705. Jadi kalau saya simpulkan ada 4 lokasi tanah yang berdiri kampus itu ada di Cililitan, ini juga dengan sewa, kemudian ada di Pondok Kopi. Ada kampusnya ya Pak ya, Pak Agung ya, Pondok Kopi ya? Yang di Pondok Kopi belum ada. Belum ada. Baru kampus. Ya, kemudian yang sekarang didirikan katanya rektorat itu ada di Jalan Juanda Bekasi. Tapi luasnya itu baru 1.735. Sementara yang di Jatiluhur dengan yang di Pondok Kopi itu adalah tanah, terutama yang di Jatiluhur masih tanah ya Pak ya. Tapi sudah menyertakan master plan-nya beserta dengan komitmen untuk membangun tanah yang ada di Jatiluhur. Sesuai semuanya sewa ya Bu? Semuanya sewa Ibu. Ada yang lanjut Bu. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan kita jumlah seluruhnya memang sudah memenuhi 10.000 Bu. Namun saya menyimpulkan ada 2 lokasi wilayah kota kabupaten Bu. Yang pertama Jakarta Timur dan yang kedua adalah Kota Bekasi. Untuk yang Kota Bekasi ada 5.130 dan 1.735. Kemudian yang di Jakarta Timur ini ada 2.705 dan 2.000. Nah, untuk yang berbeda lokasi ini kalau saya sarankan sih boleh menjadi kampus pengembangan. Tapi untuk memenuhi syarat minimal 10.000 tetap harus berada dalam wilayah 1 kota 1 kabupaten itu Bu. Nah, untuk itu mungkin saran dari saya adalah Pak Yayasan menambah saja ya luas tanah yang di Bekasi, mungkin dengan sewa yang ada di Jatiluhur tambahkan saja untuk bisa memenuhi 10.000, atau mungkin yang di belakang juga ada Pak yang sudah ada bangunannya tadi ya yang rencananya akan dikembangkan, yaitu untuk ditambah saja sehingga memenuhi. Bagaimana ini Pondok Kopi? Pondok Kopi itu kan masih tanah kosong ya, ada bangunan tapi bukan kampus. Yang di Cililitan ya nanti untuk pengembangannya justru di sini. Kalau memang kampus utamanya ada di Jalan Juanda, karena lokasi Jalan Juanda itu wilayahnya adalah Kota Bekasi, maka kampusnya kalau bisa di sekitar Kota Bekasi. Tidak harus 1 kecamatan, gitu ya Pak Agung ya. Jadi ini PR yang kedua untuk aspek hukum. Nah, untuk Rekom LLDP ini sudah ada Ibu dari wilayah 3 sudah menerbitkan Rekom ya, terbit di bulan Desember 2021, demikian pula dari LLDP wilayah 4 juga sudah terbit di bulan Desember 2021. Jadi dua-duanya sudah memenuhi. Kemudian ada juga dilampirkan persetujuan Senat. 3 Senat sudah memberikan pertimbangan juga, baik Senat STBA, STIE maupun Akademi Pariwisata. Kemudian persetujuan dari Badan Penyelenggara juga sudah ada, ditandatangani oleh seluruh organ. Jadi PR dari hukum saya kira tidak terlalu banyak, cuma di SK dan juga di tanah. Gitu Bu. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning. Jadi ada dua sebetulnya ya. Kita lanjut dulu saja ke aspek keuangan. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Des. Yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di yayasan, kemudian Bu Ning, Bu Prof Beni dan Bu Desmelita serta Bapak Ibu juga yang bantu untuk kelengkapannya di aspek keuangan. Ada dua dokumen, dua poin yang akan diperbaiki, jadi saya langsung saja masuk ke perbaikan. Yang pertama adalah studi kelayakan. Jadi studi kelayakan menjadi dasar bagi pembentukan proyeksi arus kas. Sehingga studi kelayakan perlu ditambahkan data-data dari prodi yang existing, sehingga proyeksi arus kasnya itu punya dasar pembentukannya. Jadi seperti data-data yang ada itu seperti jumlah mahasiswa yang sekarang ini saat ini ada, ditambah lagi jumlah mahasiswa yang diproyeksikan akan diterima, khususnya sekali lagi untuk prodi-prodi yang existing. Jadi ada 7 prodi, itu mohon untuk diberikan proyeksi dan kondisi yang saat ini ada. Kemudian proyeksi arus kas tadi sudah saya cek dan hanya ada 1 seat yang kurang, yaitu seat untuk rektorat. Jadi belum ada seat untuk rektorat yang menceritakan pembiayaan yang perlu dilakukan untuk rektorat yang ada. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan mohon untuk diperbaiki sesuai dengan format yang ada dan ditandatangani oleh organ yayasan. Jadi organ yayasan itu meliputi pembina, pengawas, dan pengurus. Jadi itu yang perlu diperbaiki dan rasanya tidak terlalu banyak ya, hanya menambahkan secara lengkap studi kelayakan dan juga surat pernyataan. Yang lain, dokumen-dokumen yang lain seperti laporan keuangan, kemudian bukti kepemilikan dana, itu sudah terverifikasi dan sudah memenuhi. Demikian dari evaluasi dari aspek keuangan. Terima kasih Bu Desmelita. Baik, terima kasih Bu Susi. Kita lanjut saja ke aspek umum. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Prof Susi, Bu Ning, Bu Risma, dan Pak Amin ya. Izinkan saya menyampaikan hasil evaluasi hari ini ya. Juga Bapak Ibu di Universitas Pertiwi. Dimulai dari dosen. Nah, kalau lihat dosen ini dosen baru baik yang lama juga sudah terpenuhi ya. Jadi kalau saya lihat dari data PDDikti tidak ada kendala untuk dosen ya. Cuma memang proposalnya untuk informatik kita tunggu saja ya, semoga sudah sukses gitu ya. Kemudian juga ruang dosen rasanya untuk yang saya bilang mungkin salah ketik gitu ya. Insya Allah memang itu salah ketik. Rasanya proposal untuk SI dan juga DKP rasanya sudah lolos gitu ya. Tapi tolong disampaikan aja itu mungkin salah ketik di instrumennya ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa disubmit lagi sehingga diperbaiki sehingga luasannya itu memenuhi. Kemudian untuk teknik juga tidak ada masalah, baik teknik lama maupun teknik baru sudah terpenuhi semua. Kemudian ada yang penting ada tenaga pustakawan ya. Ya mungkin di sini ada 2, alhamdulillah sudah terpenuhi 2 teknik perpustakaan ya. Kemudian untuk ruangan atau sarpras ini sarpras yang Cilitan luar biasa bagus ya, artinya ya sudah cocok lah ya. Nah, cuma ini yang di Bekasi ini saya ini belum jadi ternyata. Memang pintar dia, jadi di studi kelayakannya dia bilang rencana pengembangan. Jadi saya mau minta itu sudah ada semua rencana pengembangannya gitu. Jadi untuk prodi-prodi baru belum di set up ya. Jadi tapi memang sudah ada rencana pengembangannya ya. Jadi memang yang diperlukan oleh saya utamanya adalah komitmen dari yayasan untuk pengembangan tersebut ya. Terutama tadi gedung C itu harus benar-benar terrealisasi dalam 1 tahun ini kalau enggak ya. Karena data untuk prodi baru itu enggak
faktanya belum ada di lapangan. Dia hanya belum ada baru rencana pengembangan. Tapi saya mau minta revisi itu kan udah ada ya, ada di studi kelayakannya udah lengkap gitu. Jadi yang saya ingin minta adalah surat komitmen dari yayasan untuk rencana itu gitu ya, harus diselesaikan. Nah ini tugasnya mungkin, mohon maaf, ada 2 dikti untuk melihat. Karena untuk 3 prodi ini saya belum melihat ruang dosennya belum ada ya Pak. Ruang dosennya belum bisa. Untuk kuliahnya juga belum. Ruang kuliahnya juga belum set up. Labnya juga belum. Iya, labnya juga belum. Ya. Terus juga lab akuntansinya oke lah, lab akuntansi bisa ada bisa enggak, tapi bisa menggunakan lab komputer yang saat ada gitu ya. Ya makanya utamanya ya secara umum bisa sangat lolos, tapi yaitu rencana pengembangan itu harus perlu surat komitmen gitu. Kemudian dokumen yang lain sudah lengkap ya, dokumen SPMI, dokumen statuta, terus dokumen apa lagi tadi, restra ya sudah lengkap. Ya, cuma itu aja paling, surat komitmen dari yayasan. Bisa nggak nih 1-2 tahun ini mengembangkan ruangan sarpras untuk 3 prodi baru ya. Itu aja Bu Des yang saya minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Alhamdulillah untuk aspek umum. Ya kalau nggak ada ruangan untuk yang baru gimana mau itu dia, makanya dia harus kejar di dalam berapa iya nggak ada. Baik, kita lanjut dulu ke LLDT 3. Silakan dari LLDT 3 dulu. Baik, terima kasih Bu Des. Ya, Mohon izin Bapak Ibu evaluator, karena Bu Paris sudah ada agenda lain, jadi saya mewakili untuk rapat pleno ini. Yang pertama dari Bu Ning tadi, kalau tidak salah ada kekurangan dokumen yang bisa diperlihatkan karena mungkin hilang atau apa. Nanti silakan Pak Arif atau yayasan yang lain bisa berkomunikasi dengan kami apa saja yang dibutuhkan. Nanti kami coba cari Bapak Ibu semaksimal mungkin tentunya. Ada di kami memang ada beberapa SK yang lama, SK sampai kemarin yang paling tua itu tahun 81 pun masih ada, tapi kan belum tentu SK atau dokumen yang Bapak Ibu butuhkan ada di arsip kami, karena mungkin saja tidak sempat waktu itu di-scan atau bagaimana. Pada prinsipnya LLDT 3 siap membantu Bapak Ibu untuk untuk pencarian dokumen. Lalu tadi Pak Ahmad, tadi Pak Ahmad ya benar ya, Pak Ahmad Beni menyampaikan soal prodi mungkin karena di rekomendasi kami di LLDT 3 kami memang tidak melihat secara detail mengenai kejenuhan sarana prasarana untuk masing-masing prodi baru yang dibutuhkan, karena waktu itu infonya adalah kampusnya ada di Bekasi, jadi kami menyerahkan kepada LSP 4 untuk mengevaluasi mengenai masing-masing prodi, mulai dari kejenuhan, sarana prasarana yang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi, namun kalau kami dimintakan bantuan untuk mengecek kesiapan nanti untuk kampus pengembangan yang ada di Jakarta, ya kami pun siap gitu. Jadi pada prinsipnya LLDT sekali lagi siap membantu yayasan pendidikan pertiwi global untuk bagaimana usulan ini bisa lancar terlaksana gitu, karena Setiba Pertiwi dan Akbar Pertiwi sendiri sejauh ini rekam jejaknya sangat baik di LLDT 3, jadi kami yakin ini tidak akan banyak kendala, dan kelak nanti jadi universitas pun saya yakin dengan dukungan yayasan, Pak Arif serta jajarannya, saya yakin ini akan jauh lebih berkembang daripada apa yang ada sekarang. Mungkin itu dari saya, Bu Des, Bapak Ibu evaluator, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Tri sudah menyampaikan ya. Namun nanti bantuannya karena ada beberapa hal yang harus dicari ya, gitu. Mudah-mudahan hari ini bisa yayasan buat suratnya ke Pak Tri ke LLDT, hari ini bisa dicari juga apa-apa yang kekurangannya.
kita lanjut dulu ke LNT 4. Silakan Bapak Ibu di LNT 4. Baik, terima kasih Bu Des. Ya, silakan Pak. Bu Des sudah saya sampaikan kepada Ibu Des Koordinator. Saya rasa singkat saja berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bapak dan Ibu Des Koordinator tadi, rasanya mungkin sudah tidak ada masalah yang besar lah, mungkin saya kira seperti itu. Terutama tadi dari aspek hukum dari Bu Ning, cuma misalkan 2 poin mungkin yang harus dipenuhi oleh pihak badan penyelenggara. Mungkin itu saja dari kami. Paling untuk kedepannya mungkin minta koordinasi juga dari timnya Pak Tri, LNT 3 terkait masalah pelaporannya Pak. Juga pada saat dikasih data. Supaya nanti pada saat SK-nya sudah turun tidak menyisakan persoalan baik di kami maupun di badan penyelenggara pihak pengusul. Paling itu saja Bapak dan Ibu. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk masukannya. Ya, karena nanti ini kan kampus utamanya ada di Bekasi ya. Jadinya nanti kalau kampus utama di Bekasi, nggak tahu nanti disampaikan oleh Bu Risma, apakah itu akan nanti menjadi pindah lokasi ya namanya. Karena dulu namanya di LLDT 3, kampus di Bekasi hanya pengembangan, gitu ya, sekarang menjadi kampus utama, berarti kan alamatnya nanti menjadi alamatnya di Bekasi gitu ya, sama yang dulu kita lakukan ya Pak Tri, yang STE apa itu yang dulunya di Jakarta, kemudian kampus utamanya jadinya di Depok ya. Nah itu, nah hal-hal seperti itu nanti mungkin Bu Risma nanti ya akan ada penjelasan sedikit. Kita lanjut dulu saja tanggapan dari yayasan. Silakan Bapak Ibu dari yayasan. Silakan Bapak Ibu dari yayasan menanggapi masukan dari. Saya ambil dulu dari yayasan. Saya sebagai ketua tim akselerasi mohon izin. Iya, silakan. Terima kasih Bu Des Milita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang. Saya mengucapkan terima kasih atas nama tim akselerasi Pertiwi. Alhamdulillah sekali kami dibantu mendengarkan kurang-kurangnya apa seperti itu. Ada menanggapi pertama mengenai aspek hukum yang mengenai suara kurang ini insyaallah kita akan sudah cepat untuk lewat audio fisik cepat seperti apa permohonan minimal yang kita dapatnya itu yang akan ini juga ada diskusi di yayasan dan yang kedua itu mengenai lahan sebetulnya sudah diskusikan ya pendampingan waktu itu pun ya oleh Pak Dhani kemarin disampaikan oleh Pak Dhani itu isu itu dua lokasi ya, karena kita aspeknya gabungan institusi adapun rencana pengembangan tetap kita akan melakukan proses rencana pengembangan, cuman kalau menggunakan posisi lahan lain posisinya khawatir lagi yang di nomor 2 tadi, jadi kami mohon untuk dipertimbangkan seperti apa. Yang kedua